Halo guys, selamat datang di channel Nonton Film. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Parineti, episode 1043. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys. Selamat menyaksikan. Episode diawali dengan Neti yang bertanya kepada Parwati. Parwati, kenapa tadi kamu menyebut rumah ini milik Anda? Parwati pun menjawab, memang kenapa bila saya berkata begitu? Rumah ini sudah saya beli. Neti pun berkata, bukankah kamu teman saya? Parwati pun menjawab, persahabatan adalah hal satu, dan kepemilikan adalah hal yang lain. Saya bisa tinggal di sini, saya bebas melakukan apapun. Apa Anda ada masalah? Lalu Neti berkata, saya tidak ada masalah. Sebenarnya Bebe dan Ibu Sukwinder khawatir Anda meminta kami untuk pergi. Parwati pun menjawab, Anda tak perlu khawatir, saya tidak akan melakukan itu. Anda sahabat saya, keluarga Anda adalah keluarga saya. Anda semua bisa tinggal di sini bersamaku. Neti pun terkejut. Denganmu? Maksud Anda? Parwati pun menjelaskan. Iya, saya membeli rumah ini dengan harga yang mahal. Saya percaya persahabatan dan penawaran adalah dua hal yang berbeda. Saya membeli rumah ini atas nama saya. Anda boleh tinggal di sini tetapi dengan peraturan saya. Saya harap Anda mengerti. Scene berganti ke ruang tengah. Gurinder berkata, Parwati, Anda sudah pindah ke sini tapi belum ada penyambutan pengantin wanita. Saya harus mempersiapkannya. Lalu Parwati berkata, tunggu. Apa yang Anda katakan? Saya datang ke sini bukan untuk menjadi menantu atau istri siapapun. Saya pindah ke sini menempati rumah saya. Saya membeli rumah ini sebagai investasi. Dan sekarang semuanya harus mengikuti peraturan saya. Tidak ada penyambutan apapun di rumah ini. Semua orang pun menjadi terkejut. Lalu Neti berkata, ada apa dengan kalian? Tak perlu kalian terkejut. Parwati kesini sebagai pemilik rumah karena telah membeli rumah ini. Parwati berkata, ya benar, persahabatan tetap persahabatan, tapi ini hal berbeda. Anda semua tetap tinggal di sini bersama saya. Mengapa Anda semua menjadi tegang? Tak perlu khawatir, tak ada yang berubah. Semua seperti biasanya, Anda tinggal, tak perlu membayar sewa. Saya akan menyediakan makanan dan yang lainnya. Imbalannya, melakukan sesuatu untukku, bukalah itu adil? Mereka pun pandang-pandangan. Mereka masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Parwati lanjut berkata, baiklah kita bagi penanggung jawab. Gurinder, Anda bertugas menyiapkan sarapan pagi. Anda harus bangun setiap pagi menyiapkan sarapan jam 7 pagi. Dan Bibi Sukwinder, Anda bertugas membersihkan rumah tanpa kecuali. Saya tidak suka ada debu sekalipun. Lalu Sukwinder pun berkata, sebagai pembersih, Sukwinder pun terkejut. Lalu Parwati berkata, ya, Anda sebagai pembersih. Dan Bebe, Anda mulai besok ke pasar, membeli semua kebutuhan. Membeli sayur, membeli kebutuhan lain. Neti, Anda mulai besok harus bangun pagi. Kalau tidak, saya akan mengasih tugas seperti mereka. Neti pun menjawab, tapi, saya burung hantu, saya tidak bisa tidur cepat. Parwati berkata, Anda tinggal di rumah orang. Jika Anda bangun terlalu siang, Anda tidak akan mendapat berkahnya. Dan jika ada yang keberatan, silakan boleh pergi dari rumah ini. Lalu Parwati menyuruh Bebe membawakan kopernya. Lalu Bebe berkata, mengapa Anda tidur bersama saya? Kamar saya terlalu sempit. Lalu Parwati berkata, saya tidak tidur di kamar Anda. Saya tinggal di kamar Sanju. Tolong bawakan koper-koper saya. Lalu Bebe beralasan, saya tidak mau, koper Anda sangat berat dan lutut saya sakit. Bebe terus beralasan dengan lututnya yang sakit.
Lalu Parwati berkata, "No, kamu harus latihan, Bebe." Pami pun menawarkan diri untuk membawakan koper. Namun Parwati menolaknya. Parwati berkata, "Bibi, bukankah kemarin kaki Anda terpeleset? Pasti itu terasa sangat sakit." Lalu Pami menjawab, "Tidak apa-apa, anakku, ini sudah baik-baik saja." Namun Parwati masih menolaknya, dan akhirnya Parwati menyuruh Gurinder. Ambika, ibunya Pari, Babli pun mentertawakan mereka. Ketika Ibu Ambika akan pulang, dia berkata untuk mematuhi perintah putrinya. Lalu Nyonya Ambika pun berkata, "Kamu hati-hati di jalan, Nak. Hati-hatilah di sini." Lalu Parwati pun berkata, "Ibu juga." Lalu di saat Parwati pergi, Sanju teringat dengan sikap Pari yang tidak suka kalau ada orang yang bangun kesiangan, nanti tidak dapat mendapatkan rahmat dari rumah ini. Sin berganti ke kamar Sanju yang sekarang menjadi kamar Pari. Gurinder sedang membereskan baju Pari, namun salah menata bajunya. Lalu Sanju berkata, "Biar saya saja, Bu." Namun Parwati melarangnya. Dia menyuruh agar Gurinder belajar supaya bisa. Lalu Sanju berkata, "Apakah kamu takut?" Dengan nada meledek. Parwati pun menjawab, "Memang saya takut, kenapa?" "Baiklah, biar Anda saja." Lalu Gurinder pun pergi. Sanju berkata, "Ini adalah kamar paling besar di rumah ini, dan ini kamar kesukaan Pari dan saya." Pari sedari dulu ingin sekali tinggal di kamar ini sendirian, supaya leluasa. Sudah lama sekali Pari tidak ke kamar ini, dan sekarang Pari datang ke sini. Seharusnya saya tak perlu pergi dari kamar ini. Saya tidur bersama Anda. Lalu Parwati berkata, "Saya jadi bingung, Anda membicarakan Pari dan Parwati." Lalu Sanju berkata, "Anda tak perlu bingung. Kenapa Anda harus bingung?" Lalu Sanju berkata dalam hati, "Kamulah yang membingungkan kami, Parwati." Lalu Sanju mengulangi perkataannya, "Harusnya saya tidak pergi. Saya tetap tinggal di kamar ini." Dengan nada senyum-senyum mengejek Parwati. Lalu Parwati berkata, "Apa? Apa yang Anda katakan?" Sanju pun menjawab, "Tidak apa-apa." Lalu Sanju menemukan botol Parwati, lalu menaruhnya ke dalam saku celana. Sanju berkata, "Ternyata ada di sini." "Baiklah," sambil Sanju senyum. Lalu Sanju menawarkan minum ke Parwati. Lalu Parwati menjawab, "Kenapa Anda tiba-tiba seperti itu?" Sanju pun tidak menggubrisnya, lalu dia pergi. Sin berganti ke rumah ibunya Pari atau Gurprit. Di sana ada Ambika, Babli, dan ibunya Pari. Babli berkata, "Semua berjalan dengan lancar, namun saya khawatir dengan keselamatan Parwati di sana. Di sana banyak sekali musuhnya." Ibu Ambika pun menjawab, "Kau tenang saja, tak perlu kau khawatir. Mereka takut jika Parwati serang balik, mereka akan selesai. Parwati saya ada di jiwa Pari Anda." Ibunya Pari pun berkata, "Terima kasih Nyonya Ambika karena telah membesarkan Parwati. Seharusnya saya yang berterima kasih berkat Anda yang telah membesarkan Pari. Saya hanya memberi jiwa sedikit Parwati supaya bisa melindungi dirinya. Tapi saya takut dia akan pergi dari saya." Lalu ibunya Pari berkata, "Tidak Nyonya, dia tidak akan pergi meninggalkanmu. Dia akan tetap menjadi anakmu. Dia akan tetap menjadi anak kita. Pari anak saya dan Parwati anak Anda. Dia akan memiliki dua ibu, seperti Krishna yang memiliki dua ibu." Ibu Ambika pun mengucapkan terima kasih kepada ibunya Pari. Lalu Ibu Ambika berkata, "Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang Parwati. Dia akan menjaga dirinya. Tapi itu tidak berarti kita tidak akan menjaga dia sama sekali. Kalian berdua harus tinggal di rumah bersama dia sepanjang waktu. Dia memiliki banyak musuh di rumah itu. Mereka akan mencari peluang untuk menyakitinya. Jadi, itu tugas kita untuk melindunginya. Kita harus mendukungnya." Lalu Babli berkata, "Jangan khawatir, Bu. Saya akan membuat beberapa alasan dan tinggal di kamarnya atau di rumah ini. Aku akan bersamanya sepanjang waktu dan menjaganya." Lalu Ibu Ambika berkata, "Bagus, sekarang waktunya kita minum teh." Sin berganti ke kamar Sanju. Lalu Sanju berkata, "Parwati, Parwati, kemana perginya Parwati? Ya Tuhan, apakah dia turun?"
Oh tidak, saya bekerja sangat keras untuk membuat minuman ini. Parwati, Anda berada di kamar mandi. Lalu Parwati berkata, apa ini? Lalu Sanju berkata, ini segera setelah Anda minum ini, Anda akan merasa segar. Anda bisa tidur nyenyak. Anda akan berterima kasih kepada saya di pagi hari. Ini minuman khusus untuk Anda, datang dan duduklah. Lalu Sanju mendudukkan Parwati. Lalu Sanju memeriksa pakaian. Dan Parwati pun meminumnya. Namun Parwati meminum 2 gelas sekaligus. Lalu Sanju berkata, Parwati, tunggu. Apa yang telah kamu lakukan? Lalu Parwati menjawab, apa yang saya lakukan? Maksudku, kau minum 2 gelas sekaligus. Lalu Parwati berkata, ini alkohol atau jus? Lalu Sanju berkata, ini jus. Lalu Parwati menjawab, cuma jus bukan? Ini sangat enak, ini fantastis. Terima kasih banyak, apakah Anda membuatnya sendiri? Ya, saya lakukan, tetapi Anda meminumnya. Lalu Parwati pun meminta maaf. Lalu Parwati pun bertingkah sangat aneh atau konyol. Dan Sanju berkata, ya Tuhan, apa yang saya lakukan, kenapa sangat cepat? Sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys. Maaf apabila pembawaannya kurang mengenakan. Saya akan terus belajar. Terima kasih.